ini adalah Pasar Kertosono. Nah, itu Pasar Kertosono. Oke. Ini kalau ke kanan ke Madiun, ke kiri ke Jombang. Nah, kita ke arah ke kiri. Jalan Tidar. Kita belok ke kiri ke Jalan Tidar. Ini gerejanya sebelah kanan jalan. Ya, ini adalah gerejanya. Di depan adalah pastorinya. Haleluya. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, kalau pada sore hari ini kita boleh kembali ada di rumah Tuhan untuk bersama-sama kita menyembah, memuji dan permuliakan Tuhan. Olehnya, mari kita datang ke hadirat Tuhan, membawa hati kita, membawa diri kita untuk memuji dan menyembah kepada Allah kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapak bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala perkara yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Seminggu telah berlalu, kami yakin Tuhan penyertaan sempurna di dalam kehidupan kami. Kini Tuhan, kami membawa hati kami untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kenapa Engkau teramat sangat baik bagi setiap kehidupan kami. Indah
Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau bersama kami Amin. Tuhan. Kami boleh kuat Kami dan kuat. kami boleh bertahan Kami hingga bertahan hari itu. Engkau. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, Amin. Amin. yang tiada terukur Benar, berlaku. Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Bersyukur. Bila Tuhan saat sore hari ini segenap tubuh jiwa dan roh kami Tuhan, kami ingin meninggikan Engkau. Terlebih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan hadirat-Mu dan hadirat-Mu Tuhan. Boleh Tuhan semakin dalam Amin, dalam amin. kami rasakan Tuhan. Sehingga Tuhan umat-Mu boleh mendapat semangat Yes. yang baru, boleh mendapat pemulihan Amin. daripada Engkau. Ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kekuatan, kesehatan sudah Kau berikan. Amin. Saatnya Tuhan kami menyerahkan hamba-hamba-Mu Tuhan Yes. yang akan melayani kami saat sore hari ini. Kau pakai Tuhan hamba-Mu yang melayani dalam pujian di musik Tuhan, juga hamba-Mu yang akan membenarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan urapan yang baru. Amin. Biarlah Tuhan melalui mereka Tuhan, pelayanan mereka, kami semua jemaat boleh diberkati. Yes. Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Kau bertata di atas pujian Yes, kami. amin. Biarlah umat-Mu bersuka cita, Tuhan, surga bersorak karena kami memuliakan Amin. Engkau. Dari awal pertengahan sampai selesai ibadah ini, kiranya Tuhan Engkau sendiri yang menguasai seluruh hati ini, seluruh hati dan pikiran kami Tuhan. Kami boleh berfokus Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah saat sore hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Pusito ya, bagian dengan rombongan. Selamat bergabung dengan kita di sini untuk beribadah bersama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, shalom, 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 haleluya. Berapa banyak kita yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat. Berapa banyak kita yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kita
Haleluya. Dengan musik, dengan tarian, dengan tangan kita, mari kita sama-sama memuji Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Berikan waktu kepada kaum pria untuk memberikan pujian bagi Tuhan. Waktu dan tempat saya tinggal.
Karena Tuhan beserta kebahagiaan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan. Haleluya. Kita akan berikan persembahan untuk berjatuhan. Petugas peserta saya silakan untuk persiapkan diri. Kita akan berdoa. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan kehadiran Tuhan boleh menyenangkan hati ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan, ajar kami memberi dengan hati yang penuh sukacita ya Bapa, hati yang penuh dengan tulus ikhlas ya Bapa, sehingga persembahan kami ini Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau memberkati para pelayan-Mu yang ambil bagian dalam
menjalankan kantong persembahan, berkati di dalam keluarganya, berkati di dalam pekerjaannya, berkati di dalam pengiringan yang akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Saya berjemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan buka hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tuhan adalah jawaban bagi setiap doa kita. Firman Tuhan adalah jawaban bagi setiap doa kita.
setiap kami berdoa kuasa-Mu bekerja. Amin. Setiap Tuhan yang hidup, yang telah mati tapi bangkit kembali, jadi Tuhan atas kami semuanya, baik yang hidup maupun yang mati. Terima kasih Bapa. Bersama kami akan mendengar firman-Mu. Beri kami hikmat untuk kami mengerti, dan semakin bertambah-tambah pengenalan kami akan Tuhan, dan iman percaya kami juga bertambah akan Engkau, dan kami semakin mencintai Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah segala hormat, pujian, kuasa, bahkan segala kemuliaan bagi Engkau sampai selama-lamanya di dalam anak-Mu yang tunggal Yesua Masias. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal melimpah atas kita. Ya, bersyukur buat kesempatan yang saya belum beri tempat ini. Tadi sudah dikenalkan ya, nama saya Puspito, saya bersama Pendeta Rudi dari Kota Malang. Dari pagi kita sudah pelayanan di pantai sana, pantai Tinggi Trenggalek. Nah, kami tiap minggu memang dari gereja ke gereja tanpa melihat merek gereja. Saya selalu bersyukur kenapa pekerjaan baru seperti saat ini. Terima kasih Bapak Kembali Gembala dan beri kesempatan buat kami. Kenapa bersyukur? Karena saya menemui sahabat-sahabat saya, saudara-saudara yang baru di dalam Tuhan. Luar biasa. Ya, inilah kerinduan kita sebagai anak Tuhan, senantiasa dihimpun dan bertujuan bersama saat ini, saling menguatkan satu yang lain. Kalau saya seorang dokter, kalau Pak Bentar ini seorang pengusaha. Jadi kadang-kadang kita bersama-sama satu jalur, satu kota. Jadi kadang-kadang juga kita berpisah satu hari itu. Saya pelayanan di Blitar, beliaunya pelayanan di Surabaya. Kadang-kadang saya di Surabaya, dia di tempat lain. Nah, seperti itu saudara. Tapi hari ini bisa bersama-sama kita, luar biasa. Kita akan lihat ya Amsal ya, sesuatu yang bukan yang baru. Tapi kita akan olah supaya kita mengerti. Bisa diklik ya, Amsal 3:5. Ini perkataan Raja Salomo. Oleh hikmat Tuhan dia mengatakan seperti ini. Kita baca sama-sama ya. Amsal 3:5. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Amin. Haleluya. Cukup sederhana saja. Kalau kita lihat ini ya, temanya adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Next. Ikuti saja. Jadi ini tema kita. Saya tidak akan terlalu panjang khotbah di sini karena saya rasa kita lebih suka sesuatu yang simpel, sederhana tapi mengena. Menjadi berkat bagi kita sehingga kita berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ada 2 kata kunci di sini dari Amsal 3 ya, 5 tadi. Yang pertama, percaya Tuhan dengan segenap hati. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, jangan mengandalkan pikiran. Jangan mengandalkan akal. 2 hal itu. Nanti kita akan periksa masing-masing diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan hal ini atau hanya 90% saja percaya kepada Tuhan, belum 100%. Kita akan lihat nanti. Yang pertama ya, kalau bicara soal percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, itu mempunyai 3 makna. Yang pertama adalah berserah sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, orang percaya pada Tuhan dan tidak mengandalkan pikiran, dia akan berserah sepenuh-penuhnya. Bahasa Jawa pasrah bokokan. Wis pokoknya sepenuhnya percaya. Itu adalah percaya dan tidak mengandalkan pikirannya. Sebaliknya saudara, ciri khas orang yang tidak berserah sepenuhnya, orang tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan, itu ciri khasnya apa? Dia seringkali protes. Apa itu protes? Kalau sekarang seperti demo, ngomong sesuatu yang dirasakan tidak enak. Contohnya kita lihat di dalam Keluaran 14:11, dan mereka itu orang Israel berkata kepada siapa? Musa, yang tentu saja berkata kepada Tuhan, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun?
apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Saya mengambil kutipan protes dari bangsa Israel kepada Musa dan saya kepada Tuhan. Mereka dibawa oleh tangan Tuhan yang kuat dengan pimpinan apa? Tiang awan, tiang api. Tiang awan berhenti, mereka berhenti. Tiang awan berjalan, mereka berjalan. Tiang awan berbelok ke kanan, mereka berbelok ke kanan. Tiang api berbelok ke kiri, mereka berbelok ke kiri. Itu yang mereka lakukan bangsa Israel. Apa artinya saudara? Mereka adalah bangsa yang mengikut Tuhan. Antara kutip mengikut Tuhan. Cukup sampai saja mengikut Tuhan. Tetapi dalam pengiringan mereka akan Tuhan terjadi pemberontakan. Bisa masuk kepada kita ya. Ini yang awal memimpin mereka dan mereka taat nurut kemana jalan mereka lalui. Tetapi di dalam pengiringan mereka ada pemberontakan. Buktinya apa? Ya baru kita baca. Ketika tidak ada air, tidak ada makanan, mereka sudah protes. Kalau saya pakai bahasa Alkitab, bersungut-sungut. Apa enggak ada kuburan di Mesir? Itu cerita mereka. Apa enggak ada makan di Mesir? Di Mesir ada bawang prei, ada semangka, ada menjiput, itu ada terus di Alkitab ya. Silakan baca baik-baik. Mereka membandingkan dengan yang terjadi di Mesir. Mereka ada makanan berlimpah. Kenapa membawa ke tempat ini yang tidak ada makan dan minuman? Apa yang memperbuat ini? Protes mereka. Ada di antara kita yang protes saudara pada Tuhan. Kita ikut Tuhan, menjadi orang Kristen baik-baik, melayani Tuhan, berdoa, ikut paduan suara, menjadi PAW tim musik, WL semua, ikut Tuhan. Tapi dalam pengiringan kita akan Tuhan bisa terjadi protes kepada Tuhan. Jadi saya ngomong ini karena saya mengalami saudara. Saya ini 4 bersaudara ya. Saya dulu, karena sekarang sudah dipanggil Tuhan, saya dulu seorang gembala tidak. Jadi kecil hidup pelayanan, menjadi keluarga yang saya katakan keluarga yang nyaman, aman, tidak ada masalah apapun juga. Semuanya pelayanan, semuanya pelayanan. Tidak ada yang diam saja di gereja, semua melayani, apapun juga dilayani. Dari guru semalam minggu, pembina remaja, pemuda, terusnya musik, ujian semuanya. Kalau terjadi suatu saat, saya pikir ikut Tuhan itu santai dan nyaman seperti itu. Tidak ada kata-kata sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi suatu saat, saya berkata suatu saat, kakak saya nomor 2, saya ini nomor 4, kakak saya nomor 3, sorry, karena nomor 3 laki-laki dipanggil Tuhan, meninggal dunia. Waktu itu saya sudah dokter muda, kakak saya kerja di Surabaya, dia tinggal di Malang. Dia kalau pergi saya katakan sudah tinggal aja di Malang, nggak usah kerja di Surabaya. Tapi karena dia semuanya keluar, tidak sadar dari Surabaya. Jantungnya bengkak, kakinya bengkak. Ya kalau jalan sebentar sudah apa itu mongsong ya, mungkin ini sakit jantung. Kita berdoa Tuhan sembuhkan, kita berdoa Tuhan sembuhkan. Yang terjadi apa? Dia panggil, Tuhan panggil dia. Waktu itu yang protes adalah saya. Protesnya tidak doa saja, karena orang anak keluarga Kristen terusnya tidak doa. Tuhan, kenapa terjadi? Kami keluarga yang melayani Engkau. Kakak saya waktu itu umur 42 tahun, masih 42 tahun, dengan anak yang masih kecil-kecil. Saya protes, kenapa terjadi Tuhan? Kami ini adalah satu keluarga melayani Engkau, nggak kurang. Ada kita gereja Hindu, ada beberapa cabang jauh sana. Jika melayani di cabang-cabang cukup jauh, kita lakukan itu. Tetapi Tuhan tiba-tiba saja panggil kakak saya dan saya katakan, Tuhan, apa nggak ada orang lain? Kok malaikat pencabut nyawa itu nggak kelirukan? Ini sangat beneran ya. Harusnya tiru, karena mereka yang Kristen abal-abal, ya nggak melayani. Mereka yang Kristen Natal, Paskah kok datang, yang lain enggak. Nah, Kristen yang ogah-ogahan di gereja, mereka Kristen yang kurang berdoa. Harusnya Tuhan panggil itu bukan saya, bukan kami, keluarga kami sudah nyaman.
Sampai sekarang saya tidak tahu jawabannya. Tapi saya mengerti ketika saya mengerti ayat ini. Kalau orang yang berserah sepenuhnya pada Tuhan, tidak boleh ada protes. Ini loh, belajar ya. Yang punya masalah belajar, tidak boleh bersungut-sungut. Kita tahu ya, dari yang dihitung Musa tanpa suku Lewi, ada 600.000 orang, 550. Itu tertulis 600.000, 550 orang usia 20 tahun ke atas yang produktif, yang bisa berperang, dihitung sejumlah itu. Yang masuk tanah perjanjian hanya berapa orang? Ini loh, 2, Yosua dan Kaleb. Kenapa hanya 2? Jawabannya sederhana, mereka bersungut-sungut. Sepanjang perjalanan bersungut-sungut. Ini yang boleh saya katakan tadi di awal. Mereka mengiring Tuhan, tapi terjadi pemberontakan. Nah, kalau kita sudah dengar ini, hati-hati dengan mulut kita. Jangan protes lagi pada Tuhan. Jangan bersungut-sungut lagi, jangan bundel, buntu. Waduh, Tuhan berlaku kosong, aku jatuh. Jangan berhenti sekarang bertobat. Saya sudah bertobat dan saya mengalami sesuatu yang baru hari ini. Sesuatu yang baru dari Tuhan. Bertobat. Orang yang berserah sepenuhnya pada Tuhan, dia pasrah pada Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan pasti terbaik. Dan Tuhan tidak pernah salah. Ketika Tuhan panggil kakak saya, dia tidak pernah salah. Walaupun saya belum tahu jawabannya. Yang Tuhan inginkan kita taat, kita nurut. Yang kedua, arti dari percaya pada Tuhan yang segenap hati dan tidak melalui pikiran adalah buang jauh-jauh semua logika kita, akal kita. Loh, masa kita nggak pakai logika? Betul. Saya garis bawahi ya. Ikut Tuhan Yesus, jangan pakai akal kita, saudara. Jangan pakai logika kita. Nggak masuk di akal. Apakah masuk di akal? Cucian untuk kaki, air cucian untuk kaki pembasuhan menjadi anggur manis. Masuk di akal enggak? Enggak. Orang buta sejak lahir, Tuhan meludah. Ludahnya diaduk-aduk dengan tanah liat. Bagi saya seorang dokter, Tuhan bikin salep. Ya, bikin salep. Salep juga ya, salep juga diaduk-aduk. Dioleskan di mata orang buta itu. Suruh basuh di dalam silon. Melihat loh. Tercelik matanya. Masuk di akal? Enggak. Masuk logika? Enggak. Kalau saya hadir di situ waktu itu, mungkin saya berkata, Tuhan tambah infeksi. Kalau infeksi ya, kumannya pakai. Untuk saya hadir di situ. Kalau saya hadir di tempat paling protes mungkin saya. Tak masuk di akal Tuhan kita ini. 3,5 tahun kelaparan yang memelihara seseorang, yaitu Nabi ini adalah burung gagak. Masuk di akal enggak? Enggak. Yang masuk di akal orang melihara burung kan gitu ya, itu masuk di akal. Saya punya burung di rumah, pelihara tiap hari kasih makan. Tapi betul-betul tidak dimasuk di akal Tuhan kita. Justru dia dipelihara burung atas pimpinan Tuhan. Loh, itu hebatnya Tuhan kita. Makanya itu Tuhan buang semua logika kita, buang, nggak dipakai. Ada yang sudah divonis dokter, aku penyakitku divonis kanker stadium 4, sudah hampir saja yang kelas D. Jangan masuk di akal kita. Mungkin obat yang bisa menyembuhkan, Tuhan itu bisa sanggup. Sudah buang semua logika kita, nggak masuk di akal. Mungkin kita yang punya usaha, mungkin ya jualan, yang merasa tahu ada orang jualan kain yang butuh. Aku jualan kain di toko ini, Tuhan terus jualan kain di toko ini, di pasar ini, padahal kiri kanannya sudah banyak yang jualan kain. Saingan pula akeh. Masuk di akal? Enggak. Tapi Tuhan turun di situ dia nurut. Kalau Tuhan yang memberkati nggak akan pernah lepas berkat itu. Nggak masuk di akal. Saya ini di rumah praktek ya sebagai dokter di tempat yang buntu. Kalau misalnya jalan ini masuk ya, kalau mau keluar lewat jalan itu lagi. Kalau ini kan jalan buntu tapi bisa ya itu buntu.
Waktu itu orang berkata, terus boleh praktek itu di kota itu, karena kota ya 2 kilometer dari pusat kota, itu masuk ke kampung. Di sini nggak harus kita kelompok. Lama kuliah, habiskan biaya banyak, nggak ada pasien yang datang itu gila untuk gitu. Ini orang yang ngomong bukan orang-orang biasa tapi abang Tuhan. Wes ngali aja, tapi doa Tuhan tolong yang mana? Tuhan ngomong tetap di situ. Kalau rumah saya masuk ya, itu harus balik. Kenapa? Kalau terus itu sungai, walaupun nggak sebesar sungai sini, sungai di atas, nggak berarti kepala kecil. Kalau sini gede, nggak ada, nggak mesti di akal. Tapi saya menurut apa kata Tuhan enggak ini, saya hidup sesuai dengan saya. Karena Tuhan saja. Buang semua logika kita, ikut Tuhan tidak pernah masuk akal. Salah, percaya orang. Ini Alkitab yang ngomong bukan saya. Percaya, ikut Tuhan tidak pernah masuk akal. Tidak punya keluhan apa, masalah apa, ikut Tuhan, percaya saja. Percaya saja. Tuhan akan menjaga kebaikan dalam hidup kita. Orang yang masih memakai logika, dia seringkali berargumen. Contohnya dalam Lukas 5:5. Artinya, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah ini Simon Petrus itu awalnya sudah berargumen. Dia menyampaikan alasannya. Ketika dia mau menangkap ikan seharian semalam tidak dapat, Tuhan sudah tebarkan jalan. Petrus mulai berargumen, Tuhan, Guru, aku telah bekerja keras, bahkan kami tidak menangkap apa-apa. Untung dia nurut. Apa dia katakan? Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan. Nurut, hasilnya berlimpah. Jadi kita perlukan hanya apa? Nurut, taat. Gampang ya? Gampang ngomong, coba lakukan ya kan? Dalam penyakit virus kuarat banget. Untuk percaya ini sulit. Apa yang kita lihat itu yang kita percaya biasanya. Makanya Tuhan katakan kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Jangan pakai akal kita, tapi pakailah iman kita. Ayo kiri kanan katakan, pakai iman kita untuk akalmu. Katakan kita, pakai iman kita. Pakai iman kita. Iman kita. Terus aja pakai akalmu, pakai iman. Haleluya. Iman kita yang Tuhan inginkan, bukan akal kita. Yang ketiga, nah ini gampang. Fokusnya tetap Tuhan. Luar biasa, fokusnya tetap Tuhan. Kita sering nyanyikan pujian, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Mata kita tetap tertuju pada Yesus. Tetap tertuju. Ojo goyah. Orang bilang apa, tutup telinga kita, mata kita tertuju pada Yesus. Apa terjadi? Ketika orang fokusnya bukan lagi pada Tuhan, pertamanya pada Tuhan, tetapi ketika dia fokusnya tidak pada Tuhan, yang terjadi adalah dia lebih memperhatikan masalahnya. Tiap hari dulu itu masalahnya. Waduh, hutangku cuwake. Pendeta ini bilang, jangan takut, jangan khawatir, Tuhan akan menolongmu. Tapi tak dulu hutangku akeh. Nah, akhirnya melihat masalahnya. Anak mungkin buwetik, diajari nggak nurut, makan. Ini istilah seperti apa ya? Makan badak ya, istilah kasarnya seperti itu. Diajari nggak nurut, orang tua sampai gede-gede. Saya pernah dapatkan seseorang berobat, itu darahnya tinggi karena apa? Mikir anaknya. Jadi begitu sakit hati, dia tidak memperhatikan Tuhan, dia memperhatikan masalahnya. Kalau kita lihat masalah akan lebih besar. Yesus itu besar dan mengatasi semua masalah. Kalau Daud melihat Goliat, tidak melihat Tuhan, dia sudah kalah duluan. Betul ini. Dia melihat Tuhan, bukan melihat Goliatnya.
Gampang ngomongnya saudara, tapi saya alami. Saya melihat setiap masalah, bukan masalahnya saya melihat Tuhan bekerja pada masalah itu. Tuhan kita lebih dahsyat, lebih hebat dari masalah kita. Orang yang lebih perhatikan masalahnya, dia akan mengalami ketakutan, kecemasan, khawatir terus dirinya. Ada di antara kita yang khawatir, Tuhan bolak-balik ngomong, jangan takut, jangan khawatir, terus bolak-balik. Ada orang menghitung, jangan kamu takut 365 kali. Setiap hari kita itu jangan khawatir. Kita harus berbeda dengan orang belum kenal Tuhan. Mereka khawatir, ya apa sih oleh ini. Kita nggak boleh begitu, nggak boleh sukut, nggak boleh begitu. Percaya tok, yes, Tuhan percaya tok. Ojo khawatir, ojo takut. Kenapa? Fokus kita bukan pada masalah kita, tapi fokus kita tertuju pada Yesus, pada Tuhan. Kalau fokusnya pada Yesus, maka apa yang dikatakan Paulus akan berlaku pada kita. Bersuka cita kamu senantiasa, bersyukurlah kamu senantiasa. Bisa bersyukur. Orang yang perhatikan masalah nggak mungkin bisa bersyukur, kan dia akan diikuti kecemasan dan ketakutan. Khawatir tiap hari. Ada orang yang sakit lambung ya, orang bilang mah. Kalau saya dokter juga menyebutnya gastritis. Tiap minggu jadi langganan saya. Obatnya ya itu saja. Saya ngomong dulu, wes tuh coba pikir dulu. Mantumu coba pikir, karena satu dia punya masalah dengan menantunya. Lah ya apa gak mikir? Anakku yang kecil, mantuku kena di koma. Anak itu perempuan, mantu itu laki-laki. Gak dipikir dia berusaha katakan. Terus kalau dipikir selesai itu dia mikir, dia makan itu mikir. Ya. Kalau sudah punya utang, ojo dipikir apa secara lunas, jangan dipikir. Lakoni baik percaya, tetapi bayar kalau sudah berkali ya, jangan utang lagi ya gitu. Jadi kalau ada hutang nggak usah dipikir, lakoni. Kalau saat Tuhan izinkan kita diberkat dan kita bisa lunasi. Kalau dipikir nggak akan lunas. Kalau punya penyakit gua pikir nggak akan sembuh, justru tambah parah. Ada penyakit darah tinggi, ada penyakit ada penyakit macam-macam, rematik muncul kabeh gara-gara kepikiran. Tidurnya nyaman, ya bersama di dalam hadirat Tuhan berdoa. Matius pasal 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolong. Petrus yang semula pokoknya pada Tuhan tergoyah karena ada angin siul, mulai tenggelam. Saya untuk pemain musik Royal Singers. Jadi kalau hari ini kita sudah fokus kita pada Tuhan, jangan pernah beranjak lagi, tetap fokus kita pada Tuhan. Biar masalah besar, biar apa kata orang, tetap fokus kita pada Tuhan. Dia ada 3 hal tadi kalau saya simpulkan. Orang yang percaya dan simpati pada Tuhan dan tidak mengenal pikiran adalah dia berserah sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Ikut Tuhan, buang semua logika kita. Akal kita buang, nggak dipakai. Karena Tuhan tidak masuk akal. Kita hidup di dalam mujizat. Dan mujizat itu adalah sesuatu yang supranatural, tidak masuk di akal. Yang ketiga, mata kita tetap tertuju pada Tuhan. Biar Tuhan menyertai kita dan kita percaya bahwa apa yang kita rasakan dari masalah apapun tetap kita di dalam Tuhan. Percaya. Jangan pernah lupakan itu. Yang Tuhan menjadi percaya. Kita diselamatkan karena apa? Percaya. Kita lolos dari ujian, dari masalah karena apa? Percaya. Kenapa bangsa Israel dimusnahkan Tuhan sebagian besar? Karena tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, percaya Dia pegang hidup kita. Apapun yang kita alami, Dia berdalam kasih-Nya. Saat kita melihat jalanmu, saat kita mengerti rencanamu, namun dalam ku pegang janjimu, berharapku hanya padamu. Sekali lagi katakan, saat kita melihat
Terima kasih Tuhan. Bukan kebetulan firman datang pada kami pada sore hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam hidup kami Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan, kami mengalami berbagai masalah yang tidak kunjung habisnya Tuhan. Tuhan, mungkin kami mengalami jalan buntu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang kami perbuat Tuhan. Tapi ketika kami datang pada sore hari ini Tuhan, firman-Mu boleh menguatkan hidup kami Tuhan. Firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami sepenuhnya belajar untuk percaya kepada-Mu. Kami tidak mengandalkan logika kami Tuhan di dalam menghadapi permasalahan ini Tuhan. Kami serahkan semua sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Dan kami akan fokus kepada Engkau Tuhan. Kami tidak fokus kepada permasalahan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika hidup kami, hati kami percaya berserah kepada Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan ada jalan keluar di dalam setiap permasalahan kami ini Tuhan. Engkau memberikan kekuatan di dalam hidup kami Tuhan, untuk menjalani ini, untuk menyelesaikan masalah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebenaran firman. Engkau memberkati Pastor Dr. Puspito Tuhan untuk lebih lagi dipakai Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, pulang dari tempat ini Tuhan akan memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulang dari tempat ini Tuhan, setiap permasalahan yang dihadapi Engkau sudah memberikan jalan keluarnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom. Tadi saya disenggol sama Pak Pendeta, Pak, nanti ditambahi kesaksian untuk jemaat di tempat ini Pak, untuk beri kekuatan. Ya 5 menit saja ya saya beri kesaksian. Tadi dikatakan percaya dengan segenap hati, dengan akal pikiran. Betul Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menghadapi permasalahan, kita melihat permasalahan itu, percayalah, kita akan tenggelam di dalam masalah itu. Masalah itu akan menenggelamkan hidup kita, Bapak Ibu Saudara.
Saya adalah seorang pengusaha, Bapak Ibu Saudara. Saya seorang supplier jaket pada saat itu. Saya beri kesaksian sebentar. Di masa pandemi, saya itu keliling ke seluruh Jawa ini, kirim ke dealer-dealer. Kalau saudara beli sepeda motor dapat jaket satu, biasanya gitu loh. Nah itu salah satu jaket itu saya yang produksi, Bapak Ibu Saudara. Saya produksinya sampai ribuan, kirim ke dealer-dealer. Tetapi ketika masa pandemi ditutup dari pusat, seluruh dealer tidak boleh mengambil jaket dari daerah, tapi langsung dari pusat. Tidak ada penjualan. Hari ini tutup, tidak boleh ngambil. Kalau ngambil akan dipinalti, tidak dikirim sepeda motornya. Waduh, saya kelimpungan, Bapak Ibu Saudara. Produksi sudah ribuan jaket di rumah saya. Ini mau saya jual kemana? Setiap jaket itu ada nama dealernya, dealer A, dealer B, dealer C. Tidak bisa dijual kemana-mana. Saya sudah nulis, tidak bisa Pak. Kami tidak bisa terima. Kalau kami terima, kami akan kena penal. Jaket sudah numpuk, di penjahit sudah numpuk. Dan di Malang ini ada 5 supplier yang bikin seperti saya. Semua kelimpungan, Bapak Ibu Saudara. Saya sempat stres, down, Bapak Ibu Saudara. Teman-teman juga stres di masa pandemi itu. Mereka jual segala asetnya untuk menutupi semua karena sudah berhenti. Ibarat kita itu berlari sekitar naik kereta api 200 km kecepatannya, tiba-tiba disuruh berhenti total. Seperti itu, Bapak Ibu. Akibatnya seluruh penumpang kereta api itu berhenti total. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Saya pun juga stres. Saya juga sempat bilang kepada Pak Dokter, saya start layanan dulu Pak. Saya mandek dulu, saya stres belum menghadapi karyawan yang menuntut Pak. Saya punya saya saja. Masa pandemi saat itu benar-benar sulit, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa mungkin. Tetapi saya kembali ingat akan firman Tuhan. Saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, semua berkat ini adalah milik Engkau, Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang memberi, Engkau pasti akan memulihkan. Saya cepat berputar otak, Bapak Ibu Saudara. Saya alihkan, saya kerja dengan berbagai cara, masuk pasar, alihkan produksi sampai saya jual sayur, puji Tuhan. Hari ini saya juga produksi sayur yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita, ketika saya serahkan semua di dalam kehidupan saya, semua ada beberapa gudang saya jual, pokoknya saya tutupin semua, apapun aset saya jual. Teman-teman juga demikian, ada yang dijual. Nah, kami ada beberapa teman yang produksi itu. Ada beberapa teman kami yang tidak terima, seperti Pak Bus tadi, juga anak-anak Tuhan juga saling melayani. Protes, Tuhan aku ini sudah melayani kok sampai kayak gini kejadiannya, sampai hancur. Sudah kita saling menguatkan. Tapi ada teman saya ini yang tidak kuat menanggung beban kita. Ada yang habis sampai jatuh bersih, gudangnya dijual masih tak menutupi. Satu lagi teman saya gak terima, dia dipikir terus. Akhirnya beberapa bulan yang lalu saya mendapat kabar teman saya ini meninggal karena stres menghadapi hal demikian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika hati kita percaya kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, segala sesuatu milik Tuhan kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan bisa memulihkan hidup kita. Tuhan bisa memberkati kita lewat berbagai cara. Betul kata Pak Dokter tadi dikatakan. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan akan mengirimkan yang berkat yang tidak engkau pikirkan. Itu saya alami, Bapak Ibu Saudara. Hari lepas hari saya bisa melalui hari lepas hari, dan sampai hari ini saya merasakan pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa di dalam kehidupan saya. Dan saya percaya, Bapak Ibu Saudara, ketika saudara dan saya mengalami hal demikian, percaya Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Tidak akan dibiarkan orang yang percaya itu jatuh sampai tergeletak. Dan itu firman Tuhan yang saya pegang. Dan oleh firman pada hari ini saya benar-benar dikuatkan, percaya dengan segenap hati, fokus saja kepada Tuhan. Jadi selama
Ini saya setiap minggu kemanapun saya siap diutus Tuhan. Saya siap untuk melayani. Saya siap untuk menjadi berkat. Saya siap untuk menjadi berkat untuk Tuhan. Saya siap berbuah bagi Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih buat pelayanan dari Evangelis Dr. Puspito, juga Evangelis Bapak David ya. Rudi, Pak Rudi ya. Memang ya saya juga baru kenal ya, saudara, baru kenal hari ini, baru berjumpa dengan beliau. Sebab ya seperti yang saya terangkan minggu yang lalu bahwa ada seorang ibu, yaitu Ibu Liba, kenalannya Tante Min ya. Beliau ini yang mengatur pelayanan ya. Jadi saya mengenal beliau ini juga dari Ibu Liba ya, Mojokerto. Nah, saudara, kita berterima kasih ya buat firman yang telah disampaikan oleh hambanya ya, Evangelis Dr. Puspito, juga kata-kata kesaksian ya, penguatan oleh Evangelis Bapak Rudi. Memang saudara ya, kalau kita merenungkan ya firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 5 itu mengatakan begini, saudara. Serahkanlah hidupmu itu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Nah, saya merenungkan ini saudara ya. Saya tadi sambil hambanya berfirman ya, saya merenungkan, Tuhan ya, percaya kepadamu ya. Saya butuh 5 menit, saya percaya ya. Tuhan, saya menyerahkan hidup saya kepadamu ya. Mungkin butuh 1 hari, bisa Tuhan. Tetapi saudara, ia akan bertindak, atau kita menantikan waktu Tuhan. Itu bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun saudara. Nah, makanya saudara ya, saya pernah bilang ya sama saudara Yeremia ya, dia jual bubur ya, dan buburnya sangat laris ya. Tapi sebelumnya dia mengalami itu ya, saya selalu mengatakan kepada dia ya, mungkin saya kasar saudara kalau ngomong itu terjadi sebelum saya jadi gembala. Saya selalu mengatakan, kamu berdoa sampai kamu mati. Saya selalu mengatakan itu. Kamu berdoa sampai kamu mati. Saudara bisa tanya saudara Yeremia. Saya selalu mengatakan itu. Saudara, nanti pada ketika kita menghadapi saudara ya, menanti waktu Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, butuh 5 menit ya. Percayalah kepadanya, mungkin saudara butuh satu hari mungkin ya. Tapi ia akan bertindak. Ini kita dalam waktu tunggu saudara. Saudara harus setia, saudara harus berdoa. Hiduplah 24 jam aja ya. Hiduplah hanya 24 jam, seperti doa Bapak kami. Hiduplah hanya 24 saja, 24 jam saja ya. Saudara setia berdoa ya, minta kekuatan dari Tuhan ya, bahwa Tuhan ya, tidak serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan ya, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Kita akan akhiri pada kita pengumuman Senin itu nanti kita ada doa ya, ada ibadah doa jam 6. Selasa ada persekutuan di rumah tangga masing-masing seperti biasa.
Rabu ada ibadah tengah minggu, Kamis ibadah pria jam 6 sore, kemudian Jumat ibadah wanita jam 4:30, Sabtu ibadah youth jam 5:30 sore, dan Minggu pagi ada ibadah sekolah minggu, dan kembali kita akan ibadah raya pada hari Minggu. Ya, minggu yang ketiga. Minggu yang ketiga akan dilayani oleh seorang pendeta dari Sumatera Utara. Sebab ada reuni sekolah Alkitab Beji, kebetulan hamba Tuhan ini masih familinya sudah diterima, ya, dan beliau juga hamba Tuhan, Gembala Sidang GPDI yang ada di Belawan. Nah, beliau akan melayani kita untuk minggu depan. Saudara ajak, ya, supaya kita bisa diajar, ya, firman Tuhan yang melalui hamba Tuhan, ya, dari berbagai kota, saudara. Ya, nanti pengumuman berikutnya akan saya sampaikan minggu depan. Mari kita akhiri ibadah kita, dan nanti saya persilakan kedua tamu kita untuk menyalami jemaat di depan. Kiranya nanti saya minta pendeta Joko, ya,